Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan dan puji nama Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang ke dalam rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah sepanjang minggu di dalam setiap kesibukan kita, Tuhan sediakan satu hari bagi kita untuk kita boleh beristirahat dan berdiam di rumah Tuhan. Mari pada saat ini saya mengajak kita semua mengambil waktu tenang, kita meneduhkan hati kita dan memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kiranya setiap hati yang hadir pada hari ini mengagumi segala kebesaran dan perbuatan Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari pada saat ini kita satukan hati kita satukan suara kita untuk menaikkan segala penghormatan kita dan pengagungan kita hanya bagi Tuhan saja. Sebab Dia layak menerima segala puji, hormat dan syukur. Kita datang menyembah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Raja segala
ya Tuhan, setiap angkatan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Perbuatan-perbuatan yang ajaib telah Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu, menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Kiranya hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau datang mengakui setiap kesalahan kita. Dan biarlah hati kita mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan kepada Tuhan untuk memohon Dia memurnikan kembali hati kita. Sungguh katakan, Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat kesenangan fana. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan,
setengah suara. Murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Lebih sungguh katakan, murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Waktu ini waktu di mana kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, adakah Engkau temukan kami sudah setia? Mari kita mohon ampun pada Tuhan. Jikalau kondisi hati kita hari ini seperti pujian yang kita nyanyikan, mungkin kita diperhamba oleh kebencian di dalam hati kita. Kita diperhamba oleh kekecewaan kita. Kita diperhamba oleh kegelisahan dan kekhawatiran kita tentang masa depan. Kita mungkin diperhamba oleh media sosial kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita diperhamba oleh motivasi diri yang tidak benar. Maka hari ini datang kepada Tuhan dan mohon Tuhan untuk memurnikan kita kembali. Mohonlah pengampunan itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat hati kami yang paling dalam. Tuhan, Engkau tahu kami dan Engkau kenal kami ya Tuhan. Betapa sering ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menegur kami supaya kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Namun seringkali juga kami abaikan suara itu. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Mengingat kasih-Mu yang begitu besar di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah mengampuni setiap kami ya Tuhan. Semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar kepada kami yang seharusnya binasa karena dosa. Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami tidak setia. Kami tidak memikul salib dengan benar karena dunia ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan daripada Engkau saja. Ya Tuhan, tanpa Engkau, maka kami habis binasa ya Tuhan. Murnikan sekali lagi hati kami yang jauh daripada Engkau. Murnikan sekali lagi hati kami yang penuh dengan dunia ini ya Tuhan. Mohon ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang panjang sabar, yang senantiasa menerima kami kembali, yang terus melihat air mata penyesalan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai umat yang telah ditebus dan disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, yang telah dimurnikan dari dosa di dalam dunia ini, kita dapat berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tiada yang lebih indah selain damai sejahtera yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita telah diperdamaikan. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara, karena setiap kita sebagai umat yang telah dimenangkan, kita mau bersuka cita dan bangkit memuliakan nama Tuhan. Sebagai umat pilihannya, mari kita datang mengangkat sukacita kita di hadapan Tuhan yang kudus dan mulia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semua katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita bersatu di dalam pujian dan sukacita kita. Dialah Allah yang layak untuk dimuliakan, dibesarkan dan ditinggikan. Maka katakan bersama, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Dengan iman, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yesus Kristus
Tuhan, mari dengan gereja di segala abad dan tempat bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita kembali membuka hati kita untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan kita dan terus menguatkan kita hari lepas hari. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, penuhiku dengan firman. Mari kita bangkit berdiri. Chuat Shoni, Chuat Shoni yo, Diti Hua Chong Man Wo, Chuat Shoni yo, Diti 我
Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah betul-betul kami menyadari bahwa kami adalah bejana yang kosong. Sekalipun kami sering kali berpuas diri dengan segala pencapaian kami, keuangan kami stabil, kami masih sehat, kami masih kuat, kami bisa mengerjakan banyak hal. Tuhan, sadarkan kami bahwa sesungguhnya hal semua itu adalah sementara. Tanpa firman Tuhan, sesungguhnya kami seperti bejana yang kosong. Maka bejana yang kosong ini kami bawa hari ini di hadapan-Mu untuk diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami yang sementara di dunia ini tidak disesatkan Tuhan. Tetapi kami searah, sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Maka berkati waktu ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan fokus, berikan hati yang mau dididik dan diajar. Dan Tuhan memakai hamba-Mu yang terbatas untuk menjadi penyambung lidah Tuhan sendiri di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan karena hari ini Tuhan masih mengundang kita saudara untuk datang beribadah kepadanya. Jadi prinsipnya dalam ibadah adalah bukan kita yang ada waktu, bukan kita yang kasih waktu kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita waktu, mengundang kita untuk datang hadir mendengarkan Dia dan menikmati pujian dan menyembah Tuhan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita yang adalah bejana ini seperti tadi lagu yang sudah kita bawakan. Mari kita mengisinya dengan firman Tuhan dan hari ini tema yang akan sama-sama kita lihat yaitu tentang generasi yang bersatu di dalam iman. Generasi yang bersatu di dalam iman, mari kita mendasarinya dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saudara, saya akan membacakannya bagi kita. Saya membaca dari terjemahan TB2, nanti mungkin agak berbeda terjemahannya dari Alkitab yang lama. Saudara bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita. Apakah sudah menemukan semua? Efesus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, demikian jauh pembacaan kita yang akan sama-sama kita bahas tentang generasi yang bersatu di dalam iman. Saudara, sebenarnya bicara tentang generasi yang bersatu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa, saudara. Sebenarnya itu bukan hanya concern kita di gereja. Kenapa? Karena dunia sekuler juga menyadari betapa powerfulnya ketika antar generasi itu bersatu. Jadi bukan hanya di gereja, dunia sekuler, bidang-bidang pekerjaan yang lain, usaha, perusahaan dan lain sebagainya. Mereka sadar pentingnya antar generasi itu bersatu dan dampaknya luar biasa sekali, saudara. Mungkin kita masih mengingat di zaman Presiden Jokowi, saudara. Presiden Jokowi itu selain membentuk kabinetnya, saya lupa mungkin Indonesia Bersatu nama kabinet jilid keduanya. Dia selain membentuk kabinet yang isinya orang-orang senior, selain itu juga Jokowi membentuk 7 staf khusus. Jadi dia ambil dari anak-anak pemuda dari usia milenial. Jadi dia selain ada selain ada kabinet, dia juga membentuk tim khusus yaitu dari usia milenial dan 7 anak muda untuk membackup waktu itu pemerintahan Jokowi. Saudara, tujuannya apa? Karena hal ini betul-betul menyadarkan pemerintah kita bahwa kita nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga bahwa zaman ini berubah. Anak-anak muda itu kreatif dan mereka harus dilibatkan. Saudara, dan dampaknya juga luar biasa kemudian. Saudara, ternyata isu atau pembahasan tentang antar generasi yang bersatu itu juga dilakukan atau menjadi concern orang-orang di luar sana. Saudara, di gereja kita yang paling sering juga kita lakukan ya, kesatuan-kesatuan antar generasi itu misalnya dalam hal apa, saudara? Lomba, ya kan? Ibadah family day, semua melayani mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, pimpin doa, ada singer dan lain sebagainya. Ada panggung boneka, tujuannya apa? Supaya merangkul semua antar generasi itu bisa menikmati ibadah, saudara. Dan yang paling dekat ya, beberapa bulan yang lalu kita ngapain, saudara? Ibadah Padang gitu ya. Bentuk kelompok-kelompok tarik tambang. Saudara, ada Oma di sini ya. Waduh, sampai semangat sekali, paling kuat ya. Gak ada capeknya, pakai sarung tangan. Pergi untuk tarik tambang. Wah, kalah anak-anak muda. Wah, anak-anak muda udah capek gitu ya. Tapi Oma luar biasa. Saudara, senang melihatnya antar generasi bisa bekerja sama. Dan dampaknya juga luar biasa. Wah, seru-seruan, hadiahnya cuma ciki. Tetapi aduh, senang aja yang makan jilat-jilat tangan dan lain sebagainya. Saudara, itu hal-hal yang menjadi concern kita di gereja yang sering kali kita lakukan. Bagaimana untuk memperlihatkan GKY itu antar generasi bersatu loh. GKY itu antar generasi bisa sama-sama melayani loh dan lain sebagainya. Tapi saudara, tahukah kita bahwa ada satu kesatuan antar generasi yang seringkali kita abaikan. Gak hanya bicara tentang kesatuan, kita bikin acara. Nanti lomba PKK, lomba masak-masak, bersatu kita sampai yang paling menang gitu ya. Saudara, ternyata ada satu kesatuan yang diingatkan oleh Paulus yang seringkali kita abaikan. Kita hanya sering kali bersatu dalam hal berkegiatan, acara, lomba-lomba. Bagus sih. Tetapi Paulus bilang itu hanya sementara. Itu tidak akan selamanya lekang oleh waktu. Itu pasti satu masa akan bubar, kata Paulus. Tetapi ada satu kesatuan
yang harusnya menjadi concern kita dan jangan pernah terabaikan di tengah-tengah kita. Apa kesatuan itu? Kesatuan iman. Saudara, kesatuan iman ini terkadang kalau kita mendengar, kita kadang berpikir bahwa apa maksudnya kesatuan iman? Bukankah kita ini udah sama-sama orang Kristen, datang di satu gereja GKY. Kesatuan iman dalam hal apa lagi yang kadang kita harus fokus, kita usahakan, saudara. Tapi Paulus ini berkata kesatuan iman itu harus terus dipelihara antar generasi, saudara. Dan kesatuan iman ini yang sering kali terabaikan. Kita sering kali bersungguh-sungguh bagaimana kita bersatu dalam acara-acara tertentu. Nanti pakai baju seragam ya, gitu ya. Nanti kita kumpul latihan dulu biar kelihatan kompak. Kita sering kali hanya berusaha dalam kesatuan-kesatuan acara tertentu. Tapi Paulus berkata hati-hati, kamu akan mudah disesatkan. Kamu harus bersatu di dalam iman. Saudara, iman seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di bagian ini? Saudara, bersatu di dalam iman yang dimaksud oleh Paulus adalah iman yang benar. Saudara, pernahkah kita berpikir iman yang kita punya ini benar gak ya? Iman yang dipahami oleh anak-anakku ini benar tidak? Yang dipahami oleh suamiku ini benar atau tidak? Saudara, Paulus berkata pastikan iman yang kita percaya adalah iman yang benar. Saudara-saudara, terjemahan iman di bagian ini seringkali dipahami secara luas. Kalau di bahasa Indonesia kita memahami iman itu ya percaya kepada Tuhan. Tetapi di kitab Efesus ini kata iman itu merujuk kepada 3 arti, saudara ya. Ada iman tentang kita percaya kepada Yesus. Tetapi ada iman juga yang bicara tentang isi ajaran yang kita percaya. Lalu kemudian iman yang ketiga juga berarti tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan dalam konteks jemaat Efesus yang tadi suratnya kita baca, kita melihat bahwa maksud iman yang dipahami oleh Paulus di bagian ini adalah bagaimana kita bersatu dalam ajaran yang benar. Saudara, bukan bicara tentang kita percaya kepada Yesus, tapi iman di sini adalah bagaimana kita punya iman yang benar, ajaran yang benar sesuai dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa Paulus menyinggung iman yang benar di bagian ini? Karena jemaat Efesus waktu itu mengalami perselisihan di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian mereka ribut-ribut soal pelayanan-pelayanan kecil di gereja. Tetapi hal yang paling besar yang menjadi masalah jemaat Efesus waktu itu adalah ada pengajar sesat. Yang ajarannya itu baik, yang ajarannya itu mirip-mirip dengan kekristenan. Mereka percaya banyak Tuhan, mereka juga berbuat baik. Maka Paulus sangat meragukan jemaat Efesus tidak akan tersesat. Lalu dia kirim surat. Dia berkata supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Supaya kamu tidak terpecah, maka pastikan kamu punya iman yang benar. Ajaran yang kita percaya adalah ajaran yang benar. Saudara, itu iman yang dimaksud oleh Paulus. Kita bersatu antar generasi dalam iman yang benar. Ajaran yang benar. Saudara, kenapa ini menjadi penting kemudian untuk kita pikirkan bersama, saudara? Karena mungkin di antara kita ada yang pernah melihat dan mengikuti bagaimana fenomena-fenomena di gereja, saudara, yang juga melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa menemukan, bisa searching bagaimana gereja-gereja di luar negeri ya. Saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah mulai ada hal-hal seperti ini. Bagaimana gereja-gereja memberkati pasangan-pasangan LGBT. Pasangan-pasangan sejenis dengan berbagai alasan hak asasi manusia, menghargai, memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat dan lain sebagainya.
Saudara, ada gereja-gereja yang melenceng dari pengajaran yang benar. Bagaimana ada gereja-gereja yang masih memberi panggung kepada pendeta-pendeta yang jelas-jelas sudah melenceng orientasi seksualnya. Bahkan saya pernah melihat ya, ada satu WL ya, ini di luar negeri ya. Dia pria tetapi dia kemudian pakai sepatu high heels dan dia berdandan seperti seorang wanita, dan itu di gereja. Karena gereja itu melegalkan, menerima atau pro terhadap LGBT. Saudara, miris sekali. Miris sekali melihat gereja itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara, saya mengenal ada satu teman di Pontianak ini ya, mereka suami istri beda gereja. Lalu kemudian istrinya ngotot tidak mau ke gereja suaminya karena gereja itu menurut saya itu sesat. Kenapa? Dia hanya menerima satu bagian firman Tuhan. Saya lupa apa, dia hanya menerima PB saja, lalu kemudian PL dia tidak terima. Lalu kemudian gereja itu mengajarkan tentang percaya roh-roh itu bisa merasuki tubuh kita. Jadi dia bilang kepada istrinya, nanti kalau aku marah ya, itu bukan aku loh ya, tetapi itu rohnya siapa, misalnya ya si A yang sudah meninggal, dia lagi merasuki aku. Jadi kamu gak boleh membantah, kamu tidak boleh melawan, kamu harus nurut gitu. Saudara, diajarkan oleh gereja dan itu di Pontianak. Saudara, Paulus mengatakan bahwa hati-hati, kesatuan kita jangan hanya ribut, fokus terhadap acara-acara tertentu, kegiatan tertentu, tetapi concern juga kepada pengajaran yang benar. Sekalipun kita udah Kristen, sekalipun kita rajin ke gereja, tetapi apakah ajaran iman yang kita percaya itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara? Bahkan mungkin kita menemukan keluarga Kristen yang di dalam satu keluarga semua Kristen, papa mama Kristen, anak-anak Kristen. Tetapi kemudian dalam praktik-praktik hidupnya papanya masih menyembah roh nenek moyang. Mamanya kalau pergi jualan masih pakai penglaris, titip anaknya pergi beli dan lain sebagainya. Saudara, Kristen tetapi pemahaman imannya bukan pemahaman iman yang benar, saudara. Belum lagi ketika kita ngobrol dengan anak-anak SD zaman sekarang. Waktu lalu kami baru selesai camp sekolah minggu. Saudara, kami cukup kaget-kaget sekali dengan kondisi anak-anak SD sekarang. Yang kalau kita tanya, udah pacaran? Udah pacaran. Pacarmu di mana? Wah, melalui media sosial. Belum pernah ketemu satu kali pun tapi udah cinta mati. Bahkan dengan berani kirim foto-foto tubuh mereka kepada orang-orang yang mereka gak kenal, gak tahu gitu. Anak-anak ini rajin ke sekolah minggu tapi mereka gak punya teladan iman yang benar di tengah-tengah keluarga. Saudara, maka seringkali kita mungkin berargumen, Bu, ya biasalah anak-anak itu kan puber, masa-masanya memang pacaran. Iyalah Bu, memang zaman media sosial begitu Bu, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, seringkali kita berargumen tentang itu. Tetapi buat saya ini bukan hanya bicara tentang mereka puber. Mereka ada di dunia media sosial, tapi ini bicara tentang landasan iman yang benar. Saudara, harusnya ini menggelisahkan kita. Harusnya ini membuat kita bertanya, iman seperti apa yang dipahami anak-anak kita, pasangan kita. Kenapa sampai sekarang suamiku sulit sekali putus dengan kuasa kegelapan? Apakah dia masih meragukan Tuhan? Saudara, harusnya ini menggelisahkan kita. Jangan sampai kita hanya bersatu, kompak dalam kegiatan yang seru-seru. Tetapi untuk iman yang benar kita sendiri-sendiri. Udahlah Bu, enggak apa-apa. Suami saya nanti kalau dibilang susah. Udahlah Bu, enggak apa-apa, anak saya babu udah besar gitu. Dia bisa menentukan pasangan hidupnya sendiri. Buat kita enggak apa-apa dia pacaran sama yang berbeda agama. Udah Bu, enggak apa-apa, dia udah besar babu. Aduh, udah. Saudara, harusnya kita betul-betul bertanya, iman seperti apa yang dimiliki oleh anggota keluargaku. Saudara, jangan sampai kita jatuh dalam dosa karena seringkali kita punya pemahaman iman yang salah selama ini yang kita pegang.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa pemahaman iman yang benar adalah pergumulan sepanjang masa orang percaya. Itu sebabnya sejak dalam perjanjian lama Tuhan itu berseru kepada bangsa Israel untuk hidup di dalam Taurat Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan berkali-kali, berulang-ulang, mengikatkannya pada pinggang mereka, menuliskannya. Bahkan di ayat yang ke-13, pasal 13, Tuhan mengulang lagi kepada bangsa Israel, ingat, firman Tuhan itu akan mengawasi jalanmu. Kamu harus mengikatnya, mengajarkannya kepada anak-anakmu, membicarakannya, menuliskannya kepada anak-anakmu. Saudara, dan itu berkesinambungan dalam perjanjian baru. Bagaimana kita tahu seorang muda bernama Timotius hidup di jalan Tuhan. Kenapa? Karena neneknya, ibunya itu mengajarkan firman Tuhan kepadanya. Saudara, apa yang menjaga generasi kita untuk tetap punya iman yang benar? Hanya satu, saudara, firman Tuhan. Maka saudara, percuma ketika kita datang ke gereja, tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan, saudara. Terkadang kita sangat nge-push diri kita untuk pergi disiplin ke gereja, pergi disiplin bekerja, disiplin tepat waktu untuk sekolah, untuk kuliah dan lain sebagainya, saudara. Tetapi seringkali hidup di dalam ajaran firman Tuhan, pergi ke gereja, dengar firman Tuhan bukan prioritas kita. Tuhan udah bilang yang menjaga iman kita tetap benar hanya satu, yaitu firman Tuhan. Dengar firman, ajarkan firman, datang ke gereja. Saudara, gak ada solusi lain. Tetapi masalahnya kadang firman Tuhan itu bukan prioritas kita. Maka gak heran iman kita abu-abu, saudara ya. Kita sulit sekali memilih mana yang berkenan dan mana yang tidak. Mana yang dosa dan mana yang tidak, saudara. Kita sangat berjuang untuk cari uang, bekerja, disiplin dan lain sebagainya. Kita lesin anak-anak kita, ya kita lihat bakat mereka dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak se-effort itu untuk nge-push diri kita datang mendengar firman Tuhan. Jangankan kita baca firman tiap hari, mungkin kita sibuk lah apa dan lain sebagainya. Sekali seminggu aja, saudara. Datang dengar firman, saudara. Kadang-kadang kita nggak se-effort itu untuk diri kita, untuk anak-anak kita, saudara. Padahal firman Tuhan berkata yang menjaga iman kita tetap benar hanyalah firman Tuhan. Saudara, siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita andalkan memastikan anak-anak kita, keluarga kita punya iman yang benar. Kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam hidup di jalan Tuhan. Tetapi kita bisa mengambil bagian untuk terus mendorong mereka, mensupport mereka untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Datang dengar firman Tuhan dan kita bisa melakukan bagian kita masing-masing, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan terus belajar mempersiapkan firman yang sesuai dengan kebenaran supaya jemaat punya iman yang benar. Saudara-saudara, saya senang sekali kalau ada waktu-waktu kami diskusi tentang firman Tuhan. Ternyata ada jemaat-jemaat juga yang sangat bergumul dengan iman mereka. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan terus belajar mempersiapkan firman supaya kita semua hidup dalam iman yang benar. Maka saudara, sebagai jemaat lakukan bagian saudara. Datang dengar firman, tanya kalau saudara gak mengerti atau ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan saudara. Saudara, kita punya bagian masing-masing supaya kita tetap ada dalam iman yang benar. Maka saudara, ketika kita datang ke gereja tiap-tiap minggu, itu bukan hanya bicara tentang kita menghormati hari Sabat. Oh, Tuhan beristirahat hari yang ke-7, maka saya juga beristirahat. Saya juga off, ini family time dan lain sebagainya. Saudara, kita datang tiap-tiap minggu untuk kembali menyegarkan iman kita. Untuk kembali mengecek
imanku ini benar atau tidak. Kita dengar firman Tuhan tiap-tiap minggu memberitahu kepada kita apa yang salah dan apa yang benar. Dan saudara, kalau saudara menyadari tiap-tiap minggu kita mengikrarkan pengakuan apa saudara? Pengakuan iman rasuli. Saudara tahu kenapa gereja membacakan itu tiap-tiap minggu saudara? Karena di zaman para rasul banyak sekali ajaran sesat. Maka itu diikrarkan oleh umat Tuhan tiap-tiap minggu supaya kita tidak melenceng kepada kebenaran. Sekali seminggu ucapkan, aku percaya kepada Tuhan, Khalik langit dan bumi. Maka ketika dalam praktek hidup kita dipengaruhi oleh teman kita, pergi kepada loya, pergi kepada dukun, pergi kepada roh siapa. Kita ingat pengakuan iman kita tiap minggu. Aku percaya kepada Allah, Bapa Khalik langit dan bumi, Tuhan. Kita itu Tuhan di atas, di langit dan di seluruh bumi, saudara. Itu sebabnya penting sekali kita bersatu di dalam iman yang benar. Bagaimana kita memastikan kita ada di jalur yang benar, saudara. Datang tiap-tiap minggu memastikan imanku ini adalah iman yang benar. Saudara, bagaimana kita bisa bersatu hati menegaskan kepada generasi berikutnya bahwa menyembah roh nenek moyang itu salah, tidak boleh. Kalau kita sendiri abu-abu keyakinannya. Kita sebagai orang tua juga masih kasih contoh kepada anak-anak kita. Kita pergi kemana, ke kuburan, minta nomor cantik lah dan lain sebagainya, saudara. Kita Kristen, tetapi pemahaman kita tentang Tuhan itu belum benar di hadapannya, saudara. Bagaimana kita bisa memberi teladan iman yang benar kepada anak-anak kita? Saudara, bagaimana kita bersatu hati menjelaskan kepada generasi berikutnya tentang paham child free misalnya. Saudara tahu beberapa tahun terakhir ini ada satu pandangan yang dianut oleh pasangan-pasangan muda yang komit nggak mau punya anak, bukan nggak bisa punya anak, tapi mereka nggak mau punya anak gitu ya. Saudara, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak muda apa yang menurut Alkitab tentang punya anak, keturunan dan lain sebagainya, saudara. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kita menikah itu harus seiman, saudara. Sedangkan iman kita sendiri nggak benar di hadapan Tuhan. Saudara, Paulus berkata hati-hati sebagai orang Kristen jangan hanya fokus kepada kesatuan-kesatuan, acara-acara tertentu yang sebentar jadi nanti sebentar bubar dan lain sebagainya. Tapi bersatulah dalam pengajaran iman yang benar. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, selain bersatu di dalam iman yang benar, pengajaran yang benar, Paulus juga mengingatkan jemaat Efesus bahwa ada satu kesatuan yang juga harus kita usahakan di tengah-tengah kita, yaitu kesatuan iman yang nyata. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong doang nih kita beriman, kita percaya sama Tuhan, tetapi tindakan kita nggak sinkron. Saudara, di ayat yang pertama dan yang kedua, Paulus itu berkata kepada jemaat Efesus, sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, lalu dia memberikan sikap moral, ada 5 di sana. Dia berkata apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, iman tidak hanya bicara tentang kita punya pengajaran yang benar, tetapi iman juga bicara tentang sikap nyata. Kenapa Paulus bicara demikian kepada jemaat Efesus? Karena di waktu itu jemaat Efesus adalah jemaat yang punya banyak sekali karunia-karunia, saudara. Di ayat yang ke-7, di situ Paulus berkata kepada mereka, kepada masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi jemaat Efesus punya banyak karunia dan diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan. Tetapi Paulus berkata kepada mereka, mereka harus memperlihatkan sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih dan saling membantu.
Supaya apa? Supaya karunia-karunia mereka juga maksimal dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat, saudara. Paulus berkata percuma mereka hebat melayani, tapi mereka gak sabar seorang terhadap yang lain. Percuma mereka punya karunia melayani, tapi mereka gak rendah hati waktu dikasih masukan. Bu, suaranya nanti disesuaikan dengan yang lain. Wah, tersinggung. Paulus berkata percuma kamu punya karunia melayani, tapi waktu kamu dikasih masukan kamu tersinggung, kamu mogok pelayanan. Percuma kamu punya banyak karunia, tetapi waktu kamu melayani orang tidak merasakan kasih. Yang dirasakan orang apa? Persaingan. Tuh, dia lagi nunjukin tuh suaranya hebat, main musiknya bagus. Wah, dia WL yang bagus dan lain sebagainya. Saudara, waktu kita melayani dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, coba tanya, orang lain merasa terberkati kah atau orang merasa bahwa kita ini pesaingnya dia? Saudara, itu yang dikatakan oleh Paulus, iman itu harus diwujud nyatakan melalui perbuatan-perbuatan. Saudara, ternyata bersatu itu tidak hanya terlihat ketika kita punya seragam yang sama, hobi yang sama, minat pelayanan yang sama. Tetapi saudara, bersatu atau persatuan juga terlihat waktu kita sabar. Kita nggak gampang baper waktu kita dengar ada hal-hal yang tentang kita sih, tapi kan belum tentu benar. Kita nggak terima mentah-mentah, kita nggak baper, kita sabar. Saudara, ternyata Paulus berkata itu bentuk kita menjaga persatuan. Kita sabar. Saudara, persatuan itu terlihat waktu kita saling membantu. Yang senior mendampingi yang junior juga mau belajar. Ternyata itu bentuk persatuan untuk menjaga kesatuan jemaat, saudara. Bukan bicara masalah kita punya minat yang sama, seragam, selera makan yang sama, saudara. Persatuan terlihat waktu kita saling mengasihi, tidak menyimpan dendam dari zaman batu sampai zaman sekarang. Tidak menyoroti kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Ternyata bentuk persatuan juga bisa kita tunjukkan waktu kita saling mengasihi, mengampuni. Lalu Paulus memberi pesan moral yang terakhir, dia berkata harus lemah lembut kamu. Kamu punya banyak karunia tapi tunjukkan kelemah lembutanmu. Saudara, ternyata persatuan itu juga bisa kita tunjukkan melalui sikap lemah lembut kita. Kita tidak gampang marah. Kita jadi penengah waktu ada isu. Bukan jadi tukang kompor, saudara. Paulus berkata orang yang menjaga persatuan adalah orang yang lemah lembut. Jadi penengah, tidak gampang marah, tidak kasar, mau diberi masukan. Ternyata itu semua menunjukkan kita satu iman dan iman kita itu nyata, bukan hanya teori. Saudara, tindakan nyata dari iman itu lebih powerful daripada karunia-karunia pelayanan yang kita bisa tampilkan ketika kita melayani, bukan? Orang-orang bisa lupa hari ini lagu-lagu di KU ini apa aja. Minggu depan ditanya kita bisa lupa. Orang-orang bisa lupa aransemen musik yang kita bikin, kita gubah dengan sangat indah. Orang-orang bisa lupa kita pernah menjadi pengurus gereja. Orang-orang bisa lupa kita pernah jadi panitia ini dan itu, saudara. Orang-orang bisa lupa karunia-karunia yang kita punya. Orang bisa lupa, saudara. Tapi orang tidak akan lupa sikap kita, perkataan kita, perilaku kita, cara kita berinteraksi sebagai realisasi iman yang nyata kepada sesama kita. Saudara, hari ini Paulus mengingatkan kepada kita bagaimana kita bersatu antar generasi. Bukan hanya kompak dalam acara-acara tertentu, tetapi bersatu dalam iman yang benar dan iman yang nyata. Dan Kristus memberi teladan kepada kita, saudara. Yesus yang adalah Tuhan, ketika dia menjadi manusia, dia menunjukkan
imannya itu adalah iman yang benar. Dia membaca Taurat, dia hidup bersama dengan Taurat, bahkan dia bertanya jawab dengan para ahli Taurat. Yesus adalah Tuhan, tetapi dia hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Dan hidupnya juga imannya nyata. Hidup Yesus tidak menjadi batu sandungan. Bahkan ketika ada perempuan berzinah yang ketahuan lalu dibawa kepada Yesus. Yang dirasakan perempuan berzina itu bukan penghakiman, bukan hukuman, tetapi di sisi Yesus, di hadapan Yesus, yang dirasakan wanita berdosa itu adalah pengampunan dan kasih. Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana kita punya iman yang benar, iman yang nyata, yang kita bisa wariskan kepada generasi dan orang-orang di sekitar kita. Saudara, maka hari ini saya mengajak kita untuk menggumulkan beberapa hal yang nanti kita bisa bawa pulang. Kita bertanya pada diri kita, saudara, mungkinkah ada iman atau ada kepercayaan kita yang masih melenceng dari hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita yang tahu, mungkin kita punya kepercayaan tertentu yang sebenarnya kita bergumul. Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saudara, mari bereskan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dari 5 sikap moral tadi yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Kira-kira mana dari 5 sikap moral itu yang mau kita komitmenkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sangat bergumul dengan rendah hati. Mungkin kita sangat bergumul dengan pengampunan, dengan kasih, saling membantu dan lain sebagainya. Saudara, mari coba satu bagian firman Tuhan saja untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu apa artinya iman yang benar dan iman yang nyata ketika kita mengiring Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena ada hal-hal yang kadang terlewat buat kami pahami, yaitu tentang bagaimana kami terus hidup di dalam iman yang benar dan iman yang nyata. Seringkali kami hanya berpuas ketika kami sudah jadi Kristen, tetapi sesungguhnya dalam sendi-sendi rohani kami ada paham-paham yang masih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang membuat kami sering kali jatuh dalam dosa. Karena sesungguhnya ada iman kami yang belum mantap di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih terkait dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kepercayaan-kepercayaan kami yang lama. Dan kami sampai sekarang tidak peduli dan membiarkan hal itu bercokol di dalam hati kami. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kami supaya kami segera membereskannya di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa mewariskan iman yang benar kepada orang-orang di sekitar kami, kepada generasi berikutnya. Dan kami mau memulai itu dari diri kami. Dan hari ini kami belajar juga bagaimana kami punya iman yang nyata Tuhan, melalui sikap dan perbuatan kami. Maka bantulah kami, karena ketika kami bicara tentang praktik hidup, kami sangat sulit sekali Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus memberi kerendahan hati kepada kami untuk menantang diri. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami juga pelaku firman Tuhan yang setia. Sehingga kami bisa menyaksikan firman itu mengubah hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus meneguhkan kita. Supaya kita hidup terus di dalam kebenaran Tuhan. Mari pada saat ini kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Serahkan yang terbaik padanya.
semua bangkit berdiri. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Tenaga masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami di minggu ini. Bapa, kiranya Engkau yang tambahkan hikmat karunia-Mu pada hamba-Mu penginjil Tuti untuk dipakai boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya juga persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperlancar pekerjaan Tuhan di rumah ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, saudara, biarlah kita boleh menjadi generasi yang bersatu dalam iman. Saudara, akhirnya kita boleh punya iman yang benar. Saudara, pastikan tadi sudah diingatkan, biarlah kita bergumul, saudara. Apakah iman kita selama ini adalah iman yang betul-betul trust in kepada Tuhan, betul-betul mempercayakan, menjadikan Dia satu-satunya dalam hidup kita, atau saudara-saudara kita menganggap semuanya adalah sama? Tidak, saudara, tentu beda. Sebab itu saudara-saudara pastikan bukan hanya iman yang benar, saudara, tapi iman itu harus dibuktikan dalam kehidupan yang nyata hari demi hari. Sebab itu saudara-saudara tunjukkanlah keteladanan. Kita suruh anak menghormati orang tua, tapi kita buktikan kita terlebih dahulu menghormati orang tua. Saudara, kita minta anak generasi kita untuk menjadi anak yang tidak dendam. Buktikan, tunjukkanlah dalam iman yang nyata itu. Saudara-saudara, kita biarlah hidup kita, saudara, kita boleh menjadi sama seperti firman Tuhan. Saudara-saudara, dari kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang menyembah, memuliakan akan Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini sekali lagi boleh menolong kita untuk mengkoreksi hidup kita. Kalau ada sesuatu yang perlu untuk kita ubah, mari sama-sama kita mengubahnya, saudara. Amin. Amin, saudara. Iya. Saudara-saudara, sebelum saya akan melanjutkan akan warta gereja hari ini, saudara, kita hari ini kehadiran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara pernah dengar Lembaga Alkitab Indonesia? Saudara, yang Alkitab yang kita pegang dan kita baca setiap hari, saudara-saudara, itu adalah terbitan daripada Lembaga LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Dan hari ini salah satu wakilnya yaitu Ibu Lisa. Bu Lisa akan mempresentasikan tentang pelayanan LAI. Waktu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Risa Aprianta. Saya mewakili dari Lembaga Alkitab Indonesia yang pada hari ini bertugas dalam pewartaan. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk mempresentasikan apa sih program LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga yang mempunyai visi, yaitu firman Allah menjangkau semua generasi beserta misi, yaitu menerjemahkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dalam kemitraan dengan semua.
Pada kesempatan hari ini saya akan mewartakan salah satu program dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu SDK, yaitu Satu Dalam Kasih. Program ini merupakan program yang menjembatani kebutuhan umat di pelosok daerah di Indonesia akan kehadiran Alkitab dan bagian-bagiannya. Faktor ekonomi dan geografislah yang sulit merupakan beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi banyak jemaat di daerah-daerah pedalaman yang belum memiliki Alkitab. Di tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia akan kembali menyebarkan 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya ke berbagai daerah. Bapak Ibu, kita akan lihat salah satu video. Selamat menyaksikan. Karena itu menjadi makanan kami yang membawa kami sampai pada hari ini. Itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab itu sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan. Untuk bisa memperoleh Alkitab, membelinya memang cukup berat bagi jemaat kami di pedesaan. Dan itu menjadi pergumulan kami selama ini. Dan puji Tuhan, pergumulan itu Tuhan menjawab melalui Lembaga Alkitab Indonesia dengan wujud nyata hari ini hadir di tengah-tengah kami dan menyerahkan Alkitab ini. Sepanjang tahun 2025, Tuhan telah menuntun langkah kita. 155.000 Alkitab telah menjangkau umat Tuhan yang begitu merindukan sentuhan firman-Nya. Terima kasih kepada para mitra yang telah membuka pintu harapan bagi mereka yang selama ini sulit memiliki Alkitab. Toko-toko yang menjual bacaan-bacaan rohani maupun Alkitab itu tidak ada, bukan jarang, tapi tidak ada sama sekali. Sehingga untuk mendapatkannya butuh menyeberang ke provinsi, dan itu menempuh perjalanan sekitar 8-9 jam. Dan pada tahun 2026, kita kembali berjalan bersama. 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya akan diteruskan ke Dairi, Lampung Tengah, Sintang, Mahakam Hulu Kutai Barat, Barito Timur, Rampi, Sumba Tengah, Wewewa, Kodi, Lama Holot, Rote Barat Daya, Mee, Tolikara, Walak, dan Una. Mari terus mengambil bagian dalam karya Tuhan yang mulia ini, agar firman-Nya hadir, menguatkan, dan menerangi setiap umat-Nya dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi penuban hidup kita, menguatkan iman dan membawa setiap orang semakin mengenal kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu boleh lihat dari video tadi bahwa di pedalaman-pedalaman banyak sekali jemaat-jemaat di sana belum memiliki Alkitab karena keterbatasan keuangan, terus kemudian geografis yang sangat jauh. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan gerakan DWD untuk mendukung program ini. DWD adalah doakan setiap pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia.
Wartakan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita mengenai pelayanan ini. Donasikan sesuai kerelaan hati untuk membantu penyediaan Alkitab bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak dan Ibu bisa mengisi amplop dukungan untuk program ini sepulang ibadah. Untuk amplopnya ada di belakang. Dan di brosur pun Bapak Ibu bisa men-scan kris dan memasukkan nomor rekening. Boleh Bapak Ibu lihat di sini juga. Untuk Bapak Ibu yang berkenan memasukkan kode unik dukungan angka 4 pada akhir nominal dukungan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang boleh terus pakai dan memberkati akan lembaga LAI bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Kembali mengingatkan akan setiap kita bahwa pertengahan minggu Rabu malam kita ada ibadah doa Rabu di gereja jam 7. Mari sama-sama saudara kita kembali di tengah kesibukan kita bersatu hati dengan saudara-saudara seiman, kita menaikkan pujian, menaikkan doa, dan kita sama-sama belajar firman. Saudara, kita kembali melanjutkan seri buah roh, yaitu tentang kebaikan. Penginjil Wulan akan menseringkan akan bagian ini. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu depan ini atau tepatnya tanggal 25 Juli jam 18.30, saudara, kita ada pembinaan keluarga. Kita akan mengangkat topik tentang konflik dan komunikasi. Seringkali saudara-saudara, masalah keluarga, saudara, kelap kali adalah konfliknya adalah karena komunikasi. Saudara, bagaimana konflik dan akhirnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Saudara-saudara, mari sama-sama kita boleh datang belajar. Dan ajaklah keluarga, ajaklah kerabat, ajaklah kenalan saudara-saudara untuk boleh hadir supaya mereka juga boleh disegarkan, diberkati melalui akan pembinaan keluarga ini. Pendeta Immanuel Agus Handoko akan menyampaikan akan sesi seminar atau pembinaan ini. Kalau Pak Immanuel, Pendeta Immanuel, beliau adalah Gembala GKY Kelapa Gading di Jakarta. Mari sama-sama doakan dan kita boleh menghadirinya. Dan yang terakhir adalah saudara sepanjang bulan ini kita berbicara tentang fellowship dan relasi lintas usia. Dan terakhir saudara minggu di tanggal 26, Pendeta Immanuel akan menyampaikan topik tentang menjadi teladan bagi generasi muda. Mari saudara-saudara kita doakan dan kita boleh menghadiri, dan firman Tuhan sekali lagi boleh memberkati akan setiap kita. Demikian warta, saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah kita hari ini, saudara, ada beberapa yang datang. Yang pertama adalah Pak John Travolta. Boleh bangkit berdiri supaya kami boleh kenal. Ya, selamat datang Pak John. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kemudian juga ada saudari Filzi. Iya. Selamat datang. Ini adalah anak Pak Koati ya. Koati baru pulang dari Taiwan. Selamat datang dalam masa liburan. Kemudian di tengah-tengah kita juga adalah misionari dari Korea. Ada Pak Kim beserta dengan Semu. Boleh bangkit berdiri supaya kami boleh kenal. Ya, selamat datang Pak Kim dan Semu. Tuhan memberkati akan pelayanan yang ada. Dan saudara-saudara, di sampingnya Pak Kim juga ada Pendeta Kong dan Semu. Boleh bangkit berdiri, Musa Kong. Ya, kita bersyukur ya kalau Pendeta Kong dan Semu sudah selesai cuti sabatikal dan sudah diisi banyak pengetahuan-pengetahuan dan siap untuk boleh menjadi berkat di Kalimantan Barat, tentunya di kota Pontianak, dan terkhusus bagi jemaat GKI Pontianak. Selamat datang Pendeta Kong dan Semu, Tuhan memberkati akan pelayanan. Ada lagi saudara-saudara yang belum saya sebutkan, ada yang pertama kali datang? Masih ada? Ya, kalau tidak ada, ya semua adalah jemaat yang setia. Tuhan memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh sungguh mengingatkan kepada kita untuk kita boleh hidup di hadapan Tuhan, memiliki iman yang benar dan iman yang nyata di tengah-tengah hidup, supaya sungguh panggilan Allah bagi kita, supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup bagi generasi demi generasi, itu boleh betul-betul terrealisasi di dalam hidup kita. Maka pulanglah dan lakukanlah dengan setia akan firman yang sudah diperdengarkan hari ini. Maka kiranya Allah Tritunggal itu mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, serta pertolongan dari arah Roh Kudus, berkat dari arah Tritunggal itu menyertai akan setiap kita dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.